berfungsi untuk menyatakan rutinitas. Oke, jadi simple present tense teman-teman itu dipakai untuk menyatakan rutinitas. Oke, atau kebiasaan, nah, sesuatu yang selalu terjadi, yang selalu berulang. Oke, oleh karena itu maka biasanya simple present tense itu menceritakan sesuatu yang terjadi sekarang, meskipun tidak sedang berlangsung ya, tapi yang terjadi sekarang. Oke. Selain itu, present tense juga teman-teman biasa digunakan untuk mengungkapkan fakta, ya, fakta umum, oke, kebenaran umum, kebenaran dasar, kepercayaan dan lain-lain. Contohnya apa? Misalnya kalau kita mau mengatakan apa bahasa Inggrisnya matahari terbit dari barat ya, terbenam di timur, terbit dari timur mungkin terbenam di barat, atau bumi mengelilingi matahari, oke? Okay? Atau air jatuh dari atas ke bawah, itu semua adalah kebenaran-kebenaran umum. Oke? Okay? Fakta-fakta umum. Laki-laki ada perempuan dan jenis kelamin itu ada dua, laki-laki dan perempuan, ini semua adalah fakta-fakta umum, teman-teman. Nah, kalau fakta-fakta umum, oke, okay, itu juga kita pakai simple present tense. Oke okay, ya. Nah, contohnya ini, ya. The earth is round. Lion eat meat. Cheating in exam is unethical. Ini semua adalah fakta-fakta umum teman-teman ya. Nah, kita semua di sini pakai simple present tense. Oke, nah tidak semua saya catat di sini ya. Oke, bisa saya hapus ini ya. Oke teman-teman. Oke. Yang kita pakai untuk simple present tense itu dua. Oke. Pertama, verb one. Oke. Kedua, verb s. Oke. Jadi majikan yang kita pakai. Nah, ingatkan bahwa dalam satu kalimat kita harus punya satu majikan, satu pembantu minimal. Oke, kita harus punya satu majikan, satu pembantu. Nah, majikan yang kita pakai adalah dua jenis majikan yang kita pakai untuk simple present tense. Yang pertama adalah verb one, yang kedua adalah verb s. Nah, kapan kita pakai verb one dan verb s? Nah, sebentar ada di bawah seperti ini. Nah, oke. Kalau biasanya teman-teman yang pakai SS itu kalau subjeknya itu tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya he, she, it, kalau subjeknya he, she, it, maka itu kita pakai verb s. Goes, eats, ya drinks, ya swims, ada semua s-nya di belakang. Nah, kalau subjeknya he, she, it, yang tunggal-tunggal. Oke. Okay? Kalau yang jamak-jamak, subjeknya seperti, enggak semua ya, tapi I itu juga tunggal. Tapi tetap aja. Ayu Dewi, nah ini Ayu dan Dewi. Oke. Okay? Ayu, Dewi, sama we. Oke. Okay? Ini semua kita pakai verb one. Ya, kata kerja pertama. Kalau he, she, it kita pakai verb s. Oke? Okay? Oke teman-teman, nah, jadi dia ada dua jenis majikan, yaitu majikan pertama verb one, majikan kedua adalah verb s. Oke? Nah, dan majikan yang mana yang harus kita pakai tergantung. Kalau misalnya subjeknya he, she, it, maka kita pakai majikan s. Kalau Kalau ini, sorry teman-teman. Kalau Ayu Dewi, maka majikan yang kita pakai adalah verb one, seperti itu. Oke guys, ini rangkumannya. Oke, bentar dulu ya sebelum kita masuk ini. Simple present tense teman-teman itu terbagi atas dua loh, kalau kalian mau tahu. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Oke, jadi simple present tense itu terbagi dua teman-teman ya. Yang pertama adalah simple present tense yang pakai kata kerja. Yang pakai kata kerja, oke. Yang itu kalau kita pakai kata kerja maka kita pakai do dan das. Pembantunya adalah do dan das. Ada dua jenis pembantu juga, do dengan das, teman-teman. Oke. Ada juga simple present tense yang cuma pakai to be. Kata to be itu am is are. Am is are. Jadi dia terbagi dua ya. Simple present tense. Oke, yang pertama kita bahas. So, simple present tense yang do, das. Do dan das. Oke. So, digunakan ketika bertemu dengan main verb atau majikan. Oke. Jadi kalau misalnya dalam kalimat itu ada majikan, oke, ada main verb, maka pembantunya adalah dua.
do ataupun does, tergantung subjeknya lagi. Oke, kalau I, you, we, they kita pakai do, kalau he, she, it kita pakai does. Oke, nah ini rangkumannya teman-teman ya. Ini rangkumannya kalau subjeknya I, you, we, they. Oke, misalnya I like. Oke teman-teman, ini ada sedikit pengecualiannya kalau misalnya simple present tense dan simple past tense dua. Makanya kalau kita menjelaskan teman-teman, kalau misalnya ada juga teman-teman di sini, teman-teman guru atau pengajar, kalau mau menjelaskan tenses, mulailah dari simple present tense dan simple past tense. Karena simple present tense dan past tense itu sangat-sangat mirip, ya. Ya, ada kemiripan lah. Contohnya ini, kalau simple present tense, kalimat positifnya ini kan 2 ke 3 kalimat ya, ada kalimat positif, kalimat negatif, dan ada kalimat interrogatif. Oke, untuk kalimat positifnya ya, simple present tense itu dia tidak butuh pembantu. Say no to pembantu, dia kalimatnya kuat. Oke, tidak ada pembantu, ini juga tidak ada pembantunya. Untuk kalimat positifnya dia tidak butuh pembantu. Ya, jadi kalimatnya cuman apa? Majikan aja cukup. Oke, pekerjaannya ringan. Oke, ya jadi misalnya saya mau mengatakan saya suka kopi, I like coffee. Tidak perlu kita mengatakan I do like coffee. Ada sih juga kalimat yang mengatakan I do like coffee, tapi itu bahasa speaking ya. Kalau misalnya saya sangat bermakna sangat di situ. I do like coffee, saya sangat suka kopi boleh. Tapi itu bahasa speaking. Kalau writing enggak, oke ya. Kalau writing nggak boleh. Oke, jadi khusus untuk kalimat positif aja di simple present tense itu dia nggak butuh pembantu, majikan aja cukup. I like coffee, oke? You like coffee, we like coffee, oke? Nah, kalau kita pakai apa namanya? Sorry. Nah, kalau kita pakai he, subjeknya he, she, it, maka pakai s. Ingat ya, ada s-nya. Oke, ada s-nya. He likes coffee. She likes coffee. It likes coffee. Oke ya. Nah, kalau oke teman-teman. Bentar ya. Saya hapus dulu. Oke. Bagaimana dengan kalimat negatif, coach? Oke. Kalau dengan kalimat negatif harus pakai pembantu. Karena hidup yang negatif itu berat. Oke? Kita butuh bantuan dari orang-orang sekitar kita. Oke ya. Oke. Jadi kalau positif-positif aja kita dikelilingi orang-orang positif ya sendirian aja cukup lah, boleh lah. Tapi kalau kita dikelilingi oleh kehidupan yang negatif kita butuh pembantu. I do not like coffee. Oke ya. Saya tidak suka kopi. Apa sih maksudnya negatif? Ada notnya teman-teman. Oke. Saya tidak suka kopi. Nah, di sini kita perlu pembantu. Oke. He does not like coffee. Oke. She does not like coffee. Ada notnya. Bagaimana kalau apa namanya? Bagaimana kalau pertanyaan? Kalau pertanyaan teman-teman lebih parah lagi. Di sini majikannya jadi pengecut. Oke. Pembantunya dikasih jadi dilempar ke depan. Oke. Do you like coffee? Majikannya sembunyi ke belakang. Oke, dia sembunyi di belakang. Do you like coffee? Pembantunya dilempar ke depan. Maju kamu. Oke, pekerjaannya berat. Does he like coffee? Does she like coffee? Oke teman-teman, paham nggak ini? Apa namanya? Apa namanya ini? Perumpamaan majikan-majikan pembantu gitu. Any question? Paham? Sebelum kita masuk ke jenis yang kedua. Paham ya? Oke, saya mau bertanya dulu kalau begitu. Does, do dan does jadi subjek, Mbak Natami maksudnya? Do dan does jadi subjek? Tidak, oke ya. Yang subjeknya di sini yang ini. Oke. Kalau pertanyaannya Mbak dalam keadaan kalau kalimat pertanyaan itu subjeknya dilempar ke belakang, ya. Ini subjeknya. Kalau ini kan subjeknya di depan. Kalau ini, subjeknya di sini. Ya, cuman ini
nggak bisa dirubah, dia cuma satuin aja ininya, apa namanya, ininya, kalimatnya, sorry, kolomnya. Oke, nah ini langsung do. Oke ya. Oke teman-teman, nah, sebelum kita pindah saya mau wait. Gak usah kalau bertanya, langsung saya sebut aja namanya ya. Oke, saya mau bertanya sama Mbak Natami dulu dah. Oke, Mbak Natami, ayo there Mbak Natami. Bisa saya bertanya lewat, bisa menjawab lewat anu nggak atau chat aja, Mbak Natami? Lewat chat aja atau bisa jawab secara langsung chat aja? Oke, mungkin lagi ada anak atau bagaimana? Oke, Mbak Natami, bagaimana kalau misalnya bahasa Inggrisnya kalau how to say it in English? Apa ya? Dia laki-laki ya. Dia meminum sebuah kopi. Oke, dia meminum sebuah dia bukan kopi lagi ya. Dia meminum sebuah kopi. Dia meminum secangkir susu. Dia meminum secangkir susu. Dia laki-laki meminum secangkir susu. Bagaimana? How to say it in English? Ayo, dicet aja Mbak. Oke, he drinks a cup of milk. Oke, thank you very much. Benar banget Mbak ya. Kita pakai S, oke, karena dia he. Dan kita tidak perlu pembantu, karena dia kalimat positif. Oke ya. Oke, siapa lagi yang saya mau tanya ini? Mbak Nur Hayati, boleh? Mbak Nur Hayati mau lewat chat aja atau mau jawab langsung? Mbak Nur Hayati, ayo there, bisa nggak saya bertanya? Nggak langsung saya tanya aja ya. Oke, Mbak Nur Hayati, how to say it in English? Apakah kami, ya? Apakah kami apa ya? Apakah kami makan? Oke. Apakah kami makan donat? Apakah kami makan Do donat? we eat donut? Oke, thank you very much, Do Mbak. we eat donut? Oke, thank you, Mbak. Oke ya, satu lagi. Saya pilih lagi satu lagi. Mas Fahrudin, are you there? Mas Fahrudin, mau jawab langsung atau lewat chat aja, Mas Fahrudin? Ayo, lewat chat aja ya, kalau begitu ya, Mas Fahrudin. How to say it? Dia perempuan ya. Dia perempuan mengenakan itu wear. Sorry ya. Mengenakan itu wear. Dia perempuan mengenakan sebuah jaket. Ayo, Mas Fahrudin, are you there? Dia perempuan mengenakan sebuah jaket. Ayo, Mas Fahrudin Ahmad, can you? Mas Fahrudin. Oke, sepertinya Mas Fahrudin nggak bisa mungkin lagi. Jelek mungkin sinyalnya atau bagaimana. Oke, gantinya Mas Fahrudin, Mbak Dian Safitri, boleh nggak Mbak Dian? Saya tanya. Dia perempuan memakai sebuah jaket. Ayo Mbak Dian, do you hear me? Do you hear me Mbak Dian? Mbak Dian, ayo Mbak Dian. Oke, dia perempuan mengenakan sebuah jaket Mbak Dian. Dicit aja kalau lagi mungkin nggak memungkinkan kondisinya menjawab langsung. She wears a jacket. Thank you very much. Oke ya, saya anggap sudah selesai, sudah khalas. Baik, kita lanjut teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Sorry. Oke, nah present tense itu terbagi jenis present tense yang kedua itu teman-teman. Ada yang namanya present tense yang to be. Oke, to be itu yang mana? Am. Oke, to be itu yang mana? Am, is, dan are. Oke, ada was were, tapi was were tidak boleh dipakai di sini. Was were untuk past tense. Oke, nah am is are. Kenapa kita pakai am is are? Kenapa kita tidak pakai do dan does? Oke ya. Kalau kalimatnya, ingat ya sebentar tadi ya. Kalau kalimatnya ada majikan, ya ada majikannya seperti ini, majikannya semua teman-teman ya. Seperti like,
like, eat, wear, drink, itu semua adalah majikan. Oke ya. Kalau ada majikan, it's okay lah, fine. Tapi kalau nggak ada majikan dalam kalimat itu, adanya cuman adjektif, oke? Adanya cuman adjektif, kata apa? Kata sifat, adanya kata benda, dan atau adanya kata keterangan, maka kita harus pakai apa? Oke, kita harus pakai to be. Contohnya French. Nah, ini French adalah kata benda, noun. Oke, old ini adalah kata sifat. Oke, nah, apa lagi? Old, ya. Late juga adalah kata sifat. Oke, di sini tidak ada kalimat ini, nggak ada apa namanya, tidak ada apa namanya teman-teman, nggak ada tidak ada majikannya. Oke, rumah tak bermajikan. Sehingga yang menjadi majikan adalah pembantu. Pembantunya siapa? To be am is are. Oke, jadi am is are di sini mengambil posisi majikan. Oke, jadi present tense to be itu kita gunakan ketika nggak ada majikan. Sehingga kalau misalnya yang muncul, cuman apa? Cuman ada adjektif noun dengan adverb aja. Contohnya seperti ini. I am French. French itu kata sifat, kata benda. French, orang-orang Prancis. You are French. Nah, di sini kita tidak boleh pakai do dan das. Haram kita pakai do dan das di sini teman-teman ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena di sini cuman ada adjektif noun sama adverb. Oke? You are French. He is French. I am not old. You are not old. He is not old. Am I late? Seperti itu. Oke? Jadi lihat, kalau kalimat itu cuma ada kata sifat, kata benda, dan kata keterangan, tidak ada kata keterangan. Contohnya di sini, contohnya kata keterangan teman-teman. Contohnya ya, you are in the classroom. Ya, in the classroom. Oke, you are in the classroom. In the classroom ini adalah kata keterangan tempat. Oke, nah di sini kita tidak boleh mengatakan you do in the classroom, nggak boleh. Karena keterangan tempat ini adalah keterangan tempat. Nah, karena keterangan tempat berarti kita harus pakai am, is, are. Nah, apakah kita pakai am, is, atau are ya tergantung subjeknya lagi. Oke ya, teman-teman paham nggak ini?